wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anakku semuanya yang sudah hebat, sudah naik kelas 8. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kelas 8 hebat, mantap, dan hebat, mantap, dan cepat tanggap. Oke, baiklah anak-anak semuanya. Sampai berjumpa dengan saya, Bu Zuhro, pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk materi yang pertama ini adalah meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang berada di rumah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita ketahui terlebih dahulu peta konsep materi kita pagi ini, yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Al-Quran. Ada 4 kitab yang telah Allah turunkan kepada para rasulnya. Yang pertama adalah kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, dan kitab Injil. Ketiga kitab ini diharapkan apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah yang telah diwajibkan untuk meyakininya. Yang pertama, kita harus mengetahui sejarahnya dan meyakini keberadaannya, bahwa ketiga kitab itu adalah kitab-kitab Allah. Dan yang kedua, di dalam kitab itu telah diajarkan sikap mulia, yaitu toleransi dan menghargai pemeluk agama lain. Jadi harapannya seperti itu. Sedangkan kitab yang keempat adalah kitab suci kita, yaitu kitab suci umat Islam, Al-Quranul Karim. Yang pertama, apa yang kita lakukan? Kitab suci Al-Quran ini untuk diketahui sejarahnya, diyakini keberadaannya, dibaca, dipahami, dan dipedomani isinya. Dan tentunya di dalam Al-Quran ini terdapat ajaran sikap mulia. Apa itu? Mencintai Al-Quran, rajin beribadah, rajin beramal salih, dan menjauhi perbuatan maksiat. Anak-anakku semuanya, apa makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa arti iman kepada kitab-kitab Allah? Ada yang tahu anak-anak? Tentunya kalian tahu ya apa artinya iman. Dulu di kelas 1 sudah pernah kalian pelajari, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada malaikat Allah. Dan yang sekarang ini adalah termasuk rukun iman yang nomor 3, iman kepada kitab-kitab Allah. Secara bahasa, iman itu adalah percaya atau yakin. Ini sekedar mengingatkan. Kemudian menurut istilah, sebelum saya bahas menurut istilah, yakin saja itu tidak cukup anak-anak. Harus kita ucapkan, kemudian kita lakukan. Apa bentuk pengucapan kita untuk mengimani kitab-kitab Allah? Kita rajin membaca Al-Quran. Kemudian bagaimana wujudnya untuk mengamalkan? Mari kita simak dulu menurut istilah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah menurut istilah adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Nah, sebagai bukti kita mengimani kitab-kitab Allah, maka kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk perbuatan kita sehari-hari, biar tidak terjerumus, tidak tersesat. Nah, itu ya anak-anak ya. Berikutnya, supaya hati kita lebih yakin, maka kita harus tahu dalil nakli tentang perintah untuk meyakini kitab-kitab Allah yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 136. Bacalah dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah sebagai berikut.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya sangat jauh. Nah, anak-anak, ayat tadi itu telah mempertegas bahwa meyakini kitab-kitab Allah itu merupakan kewajiban kita sebagai orang mukmin, orang yang beriman, orang muslim, yaitu orang Islam. Adapun nama-nama kitab Allah yang wajib kita percayai adalah tadi di depan sudah saya sebutkan. Yang pertama adalah kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, diperuntukkan untuk Bani Israel, diturunkan di kota Mesir. Isinya tentang 7 larangan dan 3 perintah. Apa saja 7 larangan itu? Yang pertama, larangan menyembah patung atau berhala. Yang kedua, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sia-sia. Yang keempat, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketiga, larangan membunuh sesama manusia. Yang keempat, larangan berbuat zina. Yang kelima, larangan mencuri. Dan yang keenam, larangan menjadi saksi palsu. Serta yang ketujuh, larangan mengambil hak orang lain. Adapun 3 perintah itu adalah yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perintah menyucikan hari Sabtu. Dan yang ketiga, perintah menghormati kedua orang tua. Sekarang kitab yang kedua adalah kitab Zabur yang telah diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Diperuntukkan untuk Bani Israel, diturunkan di Darussalam. Isi dari kitab Zabur itu tentang kumpulan pujian-pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Adapun kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang telah diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, diperuntukkan untuk Bani Israel dan turun di daerah Yerusalem. Isi dari kitab Injil tersebut adalah tuntunan hidup zuhud, meninggalkan keduniawian, dan isi kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan kitab yang keempat adalah kitab penyempurna, kitab kita, yaitu Al-Quranul Karim yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh kaum. Kemudian diturunkan di kota Mekah, sehingga surat-surat yang diturunkan di kota Mekah disebut surat Makkiyah, dan diturunkan di kota Madinah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Firman itu turun di kota Madinah disebut dengan surat Madaniyah. Isi kitab Al-Quranul Karim itu tentang akidah, yaitu tauhid, kemudian hukum syariah, fikih, bagaimana tata cara kita beribadah, sholat, wudhu, puasa, ada haji dan sebagainya ada di Al-Quran. Dan muamalah, bagaimana kita melakukan jual beli, sewa menyewa dan sebagainya, sudah juga diajarkan di dalam Al-Quran secara lengkap.
serta penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu sangat luar biasa, menyempurnakan isi dari kitab-kitab sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil, ada beberapa yang isinya tidak selengkap Al-Quran. Isi kitab Zabur tidak ada di kitab Taurat, sehingga Zabur juga beberapa ada isinya kitab Taurat, Injil juga demikian. Dan yang paling sempurna adalah Al-Quran. Tahukah Anda berapa lama Al-Quran itu diturunkan? Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Kenapa berangsur-angsur? Karena Allah menurunkan Al-Quran itu tidak sekaligus, disebabkan Allah itu menyesuaikan kejadian yang telah dialami Nabi Muhammad, memberikan jawaban ketika suatu contoh, ketika Nabi Muhammad gelisah menghadapi kafir Quraisy yang mengancam menindas Nabi Muhammad untuk berdakwah, lalu Nabi Muhammad sempat putus asa, gelisah, lalu turunlah surat Al-Insyirah. Allah berikan jawaban, banyak kemudahan. Alam nasrah laka sodorok. Nah, itu jawaban Allah untuk Nabi Muhammad supaya bangkit kembali dalam menyebarkan Islam, dan seterusnya sampai Al-Quran itu lengkap diturunkan berapa? Sebanyak 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi kurang lebih 23 tahun. Anak-anakku, perbedaan Al-Quran dan suhuf. Nah, biar kalian paham. Kalau suhuf juga sama firman Allah, namun masih berbentuk lembaran-lembaran. Diingat-ingat ya, dalam berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Seperti yang pernah diterima Nabi Ibrahim alaihissalam sebanyak 10 suhuf, dan Nabi Musa alaihissalam sebanyak 10 suhuf. Sedangkan kitab itu adalah firman Allah yang sudah terbukukan dan berlaku lebih lama daripada suhuf. Ya, Al-Quran itu. Setelah kita mempelajari dan meyakini kitab-kitab Allah, adanya kitab-kitab Allah beserta isinya, beserta para rasul penerimanya, maka apa saja hikmah mengimani kitab-kitab Allah? Yang pertama, sebagai petunjuk hudal linnas, ya, sebagai petunjuk. Yang kedua, sebagai pembeda antara yang hak dan batil, al-furqan, toleransi, ajaran toleransi, menghargai antar umat beragama, menghargai sesama umat beragama, itu telah diajarkan di dalam Al-Quran. Bagaimana kita bersikap kepada orang non-muslim, bagaimana kita bersikap kepada sesama muslim ketika ada temannya beribadah, tidak boleh diganggu, digoda. Temannya puasa tidak boleh digoda, temannya sholat tidak boleh digoda. Yang keempat, sebagai pedoman hidup supaya kita tidak tersesat. Di dalam Al-Quran itu lengkap telah diajarkan bagaimana kita melaksanakan hidup, dan kehidupan ini telah lengkap diajarkan di Al-Quran supaya tidak tersesat. Yang kelima, ajaran bersyukur. Di dalam Al-Quran, orang yang mensyukuri nikmat Allah akan ditambah nikmatnya. Barang siapa yang mengkufuri, maka azab api neraka sangat pedih. Yang keenam, sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ketika kita menerima ujian, bagaimana bersikap. Nah, itu telah diajarkan Allah dalam Al-Quran. Yang ketujuh adalah sebagai sejarah, bahwa kita tahu umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu seperti apa, dan ajarannya juga seperti apa. Di Al-Quran telah diajarkan semua. Yang kedelapan adalah dengan membaca Al-Quran, hati kita menjadi tentram. Sebanyak apapun permasalahan, sekompleks apapun permasalahan yang kita hadapi, kita buka Al-Quran, ambil air wudhu, buka Al-Quran, maka hati kita tentram, hati kita tenang dan damai, sehingga dalam mencari solusi itu tepat, tidak salah mencari solusi, memutuskan jalan keluar tidak salah. Yang terakhir adalah kasih sayang Allah telah banyak diberikan kepada kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah. Matahari terbit itu adalah bentuk kasih sayang Allah, sehingga semua tumbuhan itu hidup gara-gara Allah tetap
menerbitkan matahari, air dan sebagainya. Terutama kita masih bisa bernafas. Anak-anak, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idha shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit-taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u az-zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan kita semuanya, terutama anak-anakku semuanya, menjadi generasi cinta Al-Quran yang gemar membaca Al-Quran, memahami maknanya, dan menjadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, memiliki akhlak yang akhlakul karimah berdasarkan ajaran kitab suci Al-Quran yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.